Mungkin hanya jiwa yang tak terjaga jua dalam doa, hingga hilaf menyentuh terasa bergetar. Ku berlalu saat terasa waktu telah hilang. Ku terdiam saat hanya gundah yang bertentangan. Ku bernyanyi cinta, cita, harapan, dan ku terbawa dalam kisah yang lama. Cinta, cita, harapan, dan ku terbawa dalam kisah lama. Amarah yang tak terucapkan jua, tak terungkap, walau diri terbelenggu hasrat yang bernyanyi cinta, cita, harapan, dan ku terbawa dalam kisah lama. Cita, harapan, dan ku terbawa dalam kisah lama. Aura aja ya. Oke, sambil duduk yuk. Tadi itu hai, apa kabar? Nenggelis ini kalau kata bahasa Sundanya mah. Gimana? Jadi sekarang lagi sibuk apa aja nih sekarang Aura? Sekarang kebetulan lagi promo untuk single terbaru aku. Yang? Ada dua sih sebenarnya. Yang satu memang single yang sendiri, solo. Yang satu lagi aku kolaborasi sama DJ. Oke, yang Fade Away bukan? Fade Away, Aha, yes. Terus? Yang satu lagi ada, itu lagu ballad juga, R&B pop. Judulnya Bukan Dia. Ini kita lihat lagi nih profil Aura Kasih yang sudah disiapkan. Berikutnya. Di tahun 2009, Sunny, sapaan akrab keluarga untuk Aura Kasih, menjajal kemampuan aktingnya di film layar lebar Asmara Dua Diana. Jadi tadi siapa ya? Itu Henry. Dia pacar gue. Gue yang gapin Di film perdananya, Aura Kasih yang juga pernah menjadi model majalah dewasa ini tak hanya bermain seni peran, ia juga didapuk melantunkan soundtrack film tersebut. Begitu panggilannya asmara, kadang suka kadang duka asmara. Pasca debutnya di dunia tarik suara dan layar lebar, wajah putri ketiga dari 4 bersaudara, buah hati pasangan Jajat Sugiyatna dan Laila ini pun kerap menghiasi layar kaca menjadi bintang iklan dan juga sinetron. Jadi tolong hargain keputusan aku harus pergi. Menjalani karir di dunia hiburan,
Mojang Bandung yang menghabiskan masa SMA bersama neneknya di Tasikmalaya ini tak jarang diterpa gosip tak sedap. Namun, itu tak membuat Bule, panggilan masa kanak-kanak Aura Kasih, berhenti untuk berkarya. Nah, kemarin itu pernah ada artikel Aura Kasih datang ke Bareskrim ya untuk Bareskrim. Untuk anti pembajakan lah istilahnya Yes. gitu. Yeah. Memang aktif untuk itu. Merasa sudah dirugikan? Itu kan maksudnya secara perwakilan juga kita juga mikirin nasibnya musisi gitu loh. Maksudnya aku nggak compose music, tapi aku ada di bidang itu dan aku support untuk pekerjaan-pekerjaan itu yang harus kita pikirin. Kita juga harus memperhatikan nasibnya mereka. Sekarang kan yang paling ini tuh kan sebenarnya bukan masalah kerugian uangnya, tapi ide. Karena ide itu menurut aku nggak bisa dibeli. Yeah. Mungkin musisi-musisi yang bikin lagu, satu lagu mungkin bisa bikin seminggu gitu, dan itu idenya bener-bener Bahkan yang lebih bisa ya. bisa lebih dari 1 minggu. Dan menurut aku yang mahal itu kan sebenarnya bukan dari segi materi berapa kita beli lagu itu, tapi ide dan Hargai dong gitu. hargai ya. gitu. Tiba-tiba dia main download sembarangan gitu, jual sembarangan. Jadi kita pikirin itunya juga, Oke. support. Walaupun kemudian ada pengamat musik yang mereka punya penilaian terhadap lagunya Aura yang Mari Bercinta, katanya itu plagiat dari lagu di luar negeri. Kalau plagiat itu aku pernah dengar salah satu musisi Indonesia ada bawain satu lagu, itu ternyata lagu tahun 80-an. Dia bukan plagiat beberapa bar, tapi plek ditranslate ke Indonesia, itu lagu Inggris gitu. Nah untuk yang sekarang, yang Mari Bercinta, orang bilang itu plagiat. Sekarang kalau kita lihat kayak lagunya Rihanna, Beyonce, beberapa kan itu ada ngambil, loh kok lagunya dia gitu ya? beberapa bar ada kayak lagu zaman dulu deh. Dan itu menurut aku bukan plagiat atau kita niru, dan kita nggak akan pernah disu karena ada hitungannya kan, 8 bar baru koda. bisa gitu. Dan menurut aku dari musik ketukannya pun Indonesia sekali, even ada beberapa bar pun ya sama aja, gimana sih, kayak gue mau ngambil ini dong dari sini kan kayak asik banget depan ini gitu. Kecuali satu lagu kita translate Indonesia. Jadi kalau mau ngambil 7 bar lah begitu. 7 bar Gitu, setengah. 7 bar setengah. Oke, ada artikel ya yang ingin kita perlihatkan. Jadi ini terkait dengan banyak berita mengenai prostitusi artis pada saat itu. Masih ingat ya? Oke, ini maksudnya menjelaskan yang mana nih Aura Kasih ini? Lihat-lihatan duit dulu, yang nawar gue pasti malu. Itu aku lagi kesel aja gitu, gara-gara banyak pertanyaan-pertanyaan menurut aku nggak smart aja gitu loh. Kayak waktu itu lagi ada kasus prostitusi online-nya si artis-artis lah gitu. Terus aku ditanya, katanya Aura pernah juga ya ditawar, katanya. Aku bilang, what? Gini deh, kalau orang mau seperti itu sama aku, lihat-lihat dulu. Maksudnya lihat-lihat duit dulu. Kerjaanku jelas. Aku ngelakuin kerjaan apapun, aku dibayar loh, kasarnya kan, aku dibayar. Jadi buat apa aku ngelakuin hal-hal yang seperti itu, tapi aku juga masih kerja. Kecuali aku tiba-tiba mungkin punya sesuatu yang wah banget gitu kan, tapi aku nggak kerja apa-apa. Dan kok dia apa sih gitu, artis jarang nongol, adanya cuma di infotainment, tapi kok uangnya banyak ya, mungkin itu perlu dipertanyakan. Tapi kalau aku bilang sama orang, aduh itu yang ngomong pasti malu, karena aku ada kerjaan. Aku bilang apa yang aku punya sekarang, aku hasilin sekarang, yaitu hasil dari kerja aku dan ada. Gitu. Tapi bahwa ada namanya juga laki-laki gitu ya, iseng nawar Aura, ada? Nggak kayak gitu sih, cuman lebih ke undang nyanyi mungkin, tapi ternyata nyanyinya itu nggak jelas gitu. Kayak nggak, nyanyinya cuman kayak private berapa orang. Dan aku bilang sama orangnya, sama manajerku juga bilang, aku lebih baik nyanyi nggak dibayar depan orang-orang yang suka sama aku, appreciate musik aku gitu, daripada aku harus nyanyi depan orang yang nggak ngerti apa-apa tentang aku. As person aja mereka lihat aku gitu. Jadi aku bilang ya, pernah ya? Pernah waktu itu dia nggak punya alat band gitu, jadi kayak kita nyanyi kayak piano aja tapi nggak jelas gitu. Menurut aku jadi kayak yang nggak jelas nggak usah deh, aku bilang. Pernah merasa terjebak nggak?
Aduh, kalau terjebak enggak sih. Enggak. Cuman kayak yang begitu aja karena orang pengen lihat aku gitu. Iya. Mungkin kayak mereka bingung kali. Gimana caranya mau lihat aura nih tapi Ngeliat langsung, ketemu langsung. karena mungkin ya aku bilang tadi lu nggak bisa sembarangan ketemu gue gitu tiba-tiba yang aneh-aneh gitu kan. Makanya mungkin dia cari cara undang nyanyi. Oke. Dan aku profesional, aku undang nyanyi dan semua kru teman-teman aku ajak semua. Kita nyanyi. Ini profesional. Sampai situ aja. Oh, Ya. inisial dari KPK, ini ada inisial ini, dan kemudian ada inisial AK, gitu. Mungkin orang pikir AK siapa lagi sih Aura Kasih gitu kan. Aha. Gitu Mungkin aja. itu semua keluar ketika melihat gambar-gambar aura yang ya terbuka begitu. Satu. Kita lihat artikel berikutnya ya. Pernah ada artikel yang ini nih, disebut terima dana dari adik Atut. Wow. Aura Kasih menangis. Nangis bener. Banget. Waktu itu dengernya dari siapa? Nah ini waktu itu aku lagi kerja, aku lagi syuting sinetron aku yang kedua. Jadi di lokasi syuting itu tiba-tiba banyak banget wartawan. Aku pikir, oke ini promo sinetron, udah seneng banget, ekspektasinya udah segede itu gitu. Oke gue promo sinetron, akhirnya mereka appreciate gitu dan mereka datang. Tiba-tiba nanya yang lain. Terus kayak nge-shoot mobil aku. Terus aku bilang gini, aku nyuruh asistenku untuk coba tanyain mereka nggak mau ngapain. Aku bilang kenapa nge-shoot mobil. Aku kan introvert banget dan aku paling nggak suka sampai pribadi kayak gitu di publish gitu. Tiba-tiba nanya, apakah benar dengan adiknya Atut? Apakah mobil ini dari beliau? Adiknya Atut siapa please? Jelasin, Atut siapa nih ya? Atut siapa? Ratu Atut yang di Banten. Oh gubernur waktu itu, gubernur kan? Oh gubernur terus, aku bilang. Iya katanya Aura menerima uang hasil korupsi ya. Iya, Hasil korupsi, cuci begitu. uang dari Wawan, dia bilang gitu. Terus aku gini, Wawan Sopo, coba terangin, aku googling langsung. Aku googling, oh ini siapa, aku gak kenal gitu. Lihat di Google lihat wajahnya, Aku lihat wajahnya di fotonya, Google, iya. dan nggak kenal. Nggak kenal sama sekali. Apa sih, aku bilang apa gini sama mereka, kalau mau nanya, be smart. Kumpulin data dulu, at least 50% bener deh, baru datengin aku bilang. Tapi sekarang kan istilahnya kayak aku yang nggak tahu apa-apa gitu, aku lagi kerja anteng-anteng gitu kan, tiba-tiba mereka yang risih banget buat aku, terus kayak nanya-nanya yang aneh gitu, dan aku di situ sempat kesel banget karena beberapa keluarga aku tuh kayak mungkin takut keganggu gitu, masalahnya kita kan Banyak hidup juga yang nanya kan ke keluarga berarti. kita hidup kan nggak sendirian. Iya. Dan karakter per orang itu kan beda, ada yang cuek, ada yang mungkin nggak mungkin dia seperti itu, nanya dulu, konfirmasi dulu seperti apa yang benar, ada yang orang langsung ngejudge gitu. Nah ini bahaya banget buat orang-orang yang ngejudge sembarangan, oh pasti bener tuh gitu, dan itu nanya-nanya sama keluarga aku gitu. Mamaku sampai nelfon, itu apa tuh kasus korupsi Wawan? Aduh Wawan Sopo mah kena aja enggak. Aku juga lagi punya pacar waktu itu kan, jadi kayak apaan Terus sih ini pacar gitu. kamu gimana waktu itu? Dia fine aja karena menurut dia kayak ini wartawan tuh ada aja, karena kasus tuh bukan sekali doang gosip, dulu juga pernah ada yang aku nggak pernah sama sekali gitu ngelakuin itu, kayak katanya ini katanya itu, ya aku nangisnya tuh kayak kok berat amat ya nyari duit kok gini amat gitu. Tapi aku balik lagi aku pikir berkat yang dapat di hidup aku ya mungkin ya konsekuensi ada konsekuensinya, dan aku pikir ya nggak boleh dilihat yang negatif, tapi aku ngerasa aku bersyukur banget udah bisa seperti ini, aku banyak berkat dari Allah gitu. Jadi ya udah deh, nangis sih cuman kayak ya udah deh. Waktu itu tuh wartawan itu dapat inisial-inisial kan waktu Yes, itu kan? inisial. Dari KPK, ini ada inisial ini, dan kemudian ada inisial AK gitu. Mungkin orang pikir AK siapa lagi sih, Aura Kasih gitu kan. Aha. Cuman ya setelah itu kalau nggak salah, aku kan memang nggak mau konfirmasi. Aku nggak mau preskon, aku bilang ngapain preskon, aku ngapa-ngapain kok. Yang benar akan kelihatan benar, yang enggak ya nanti juga kelihatan, dan masyarakat itu sudah pintar, aku bilang gitu kan. Terus dari situ akhirnya KPK bilang, AK itu siapa dan bukan aku, dan ya aku ya kayak alhamdulillah gitu, aku kerja nih gitu, ya udahlah gitu. Oke. Baik, jadi mungkin itu semua keluar ketika melihat gambar-gambar aura yang ya terbuka begitu. Satu, dan yang kedua kan aku orangnya cuek banget gitu, orang ada gosip aku bodo amat deh gitu, udah biarin aja gitu kan. Jadi orang kayak seneng, wah nih aura lagi kayak kenapa sih nih media sayang banget sama gue gitu, aku sempet kayak aku lagi sih gitu. Oke.
Ini Aura Kasih sudah jadi seperti ini begitu. Sekarang tadi nyanyi kan udah, terus kemudian main film juga, sinetron juga, model, dan itu awalnya semua dulu dari Miss Indonesia. Ya, Miss Indonesia 2007, finalis Miss Indonesia. Oke, Jadi itu didaftarin sama temen aku, sebenarnya dijebak. dijebak. Kejebak, jadi kayak kamu tuh ikutan kayak apa, kayak dulu kan kalau di Bandung ada Mojang Jajaka gitu kan, Sunda. Ikutan apa kayak ajang-ajang beauty pageant atau apapun gitu. Aku males banget dan aku tuh tomboy. Sementara teman-teman aku tuh gemes kayak lu jadi Itu berarti perempuan dong usia gitu. SMP, SMA, SMA, keluar SMA. keluar SMA, oke. Tomboy banget jadi kayak ikutan dong. Pada akhirnya kayak ya deh ntar kapan-kapan. Ternyata aku didaftarin, ditelepon. Bisa ikut audisi. Aduh, aku bilang terus teman-temanku juga support. Ayo dong please ikutan siapa tahu gitu. Akhirnya aku datang audisi, interview dan berapa hari kemudian ditelepon lagi aku udah masuk ke Jakarta katanya. Sempet bingung sih, aduh ikut nggak ya? Aku kan minder banget gitu dan aku tuh nggak perempuan banget, maksudnya tomboy gitu. Akhirnya ya udah deh, kesempatan nggak datang 3-4 kali gitu kan. Akhirnya ikut. Mendaftarin ini bukan nih orangnya. Oh my god. Wah gila lo. Aduh. Wah lu parah lo. Halo Mas, Halo. hati-hati Ya, kacanya ya. nih. Sip. Yang waktu itu ngedaftarin Aura kamu ya? Betul. Emang Ingat ya, 2007. 2007. Itu 2007 kenapa ingat. sih harus didaftarin nih, auranya harus gitu. Gini, Aura nih cewek yang tomboy. Dia Sekarang enggak sih, sebenarnya udah nggak kelihatan Masih kalau sih sekarang. sebenarnya. physically cantik ya, saya akuin. Cuman dia nih tomboynya itu, jadi sifat tomboy tapi dibungkus fisik yang bagus kayak gitu. Ini menurut saya, dia waktu itu kan sering ke Jakarta Bandung, udah gitu kuliah juga, udah gitu hampir sempat, maksudnya kuliah beres gitu ya. Udah kayak gitu, ngapain lagi ya kayak gini. Udah deh, mendingan kamu ini ada potensi, saya kan orangnya bisa ini ya, bisa lihat kadang-kadang ya gitu. Ini cewek kayaknya potensinya kalau di Bandung aja ini kurang gitu. Ini harus go Jakarta, go nasional ini gitu kan. Yuk, saya bilang saya daftarin kayak gitu. Ada waktu itu ada pemilihan Miss Indonesia 2007 di Bandung ya dilaksanain. Ya, Bandung. Udah kayak gitu, saya daftarin deh. Pede aja dia, masa sih banyak yang cantik, masa sih banyak yang ini juga, banyak yang cantik, banyak yang lebih tinggi, banyak yang lebih ini. Udah saya bilang sok cobain gitu ya. Akhirnya Kata bahasa sok cobaan. Sok cobaan. Coba. Akhirnya masuk. Akhirnya masuk finalis. Berarti kalau nggak ada Bian, nggak ada Break waktu itu, Aura Kasih nggak akan sepopuler sekarang gitu. Oh, enggak juga. Berkat usahanya dia yang pokoknya dia bekerja keras deh. Kelihatannya memang kayak cuek ya. Cuman saya tahu tipenya dia tuh dari dalamnya tuh ini gue harus. Kayak misalnya ke Jakarta itu kan kalau dari daerah, dari Bandung atau dari mana kan itu kan butuh keberanian kan ya. Nah dia tipe yang saya cuek harus aja gitu ya. sebenarnya kelihatan cuek di luar, cuman dia ngerjainnya bener. Saya harus ke Jakarta, saya harus sukses, saya harus ini gitu dia. Gitu, kelihatan. Tapi Aura bener nih, kalau Bian waktu itu nggak ngedaftarin Miss Indonesia, sekarang kira-kira nih, Aura jadi apa sekarang? Pegawai negeri. Kayak papinya, kayak papa. Pegawai negeri, nggak beneran? Iya, aku dulu sekolah kan sekretaris kan, terus keluarga aku tuh banyak kerja kayak di kantor wali kota gitu loh. Mereka tertarik dengan politik kayak gitu-gitu kan. Bapakku juga kan di pegawai negeri juga, jadi aku pikir oke deh, cari kerjaan yang tenang-tenang aja pegawai negeri. Kalau dia nggak daftarin mungkin kenapa sih gue di sini gitu. Padahal dari dulu tuh aku yang pengen orbitin teman-teman aku yang cantik-cantik kayak udah lu jadi artis, gue make upin lo, gue manajernya. Kan aneh kan, tiba-tiba kok gue sih gitu yang harus di depan. Makanya itu beban juga buat aku. Ini bukan ekspektasi aku sebenarnya. Oke, sekarang nih sebagai sahabat ya, dari luar pasti lihat dong ya di infotainment, di online, pemberitaan tentang Aura ini pasti yang ya deket-deket yang tahu kan, yang panas-panas, yang hot-hot gitu. Kamu ngelihatnya gimana? Saya ngelihatnya cuek aja. Saya ngelihatnya gimana ya? Yang penting kok mereka lihat aku cuek sih, jadi kayak oh ya udah. Iya, sebagai sahabat gitu ngelihatnya. Saya suka ngingetin dia. Kan saya suka ngingetin dia kalau misalkan nih kamu nih di Indonesia ini personal kamu tuh begini.
Begini tuh? Ya maksudnya personal kamu tuh seakan-akan kan si gimana gitu ya. Emang Kamu iya? Ya memang, cuman kamu pertahankan, jangan berlebihan, tapi kamu juga harus juga di posisi tetap yang elegan dan di posisi yang yang bagus saja biar karakternya keluar baik gitu di Indonesia. Oke, Ya, oke. saya suka ngingetin itu. Suka ingetin? Iya, soalnya itu kan kalau Kenapa? di Kamu kamera emang agak deg-degan gitu? Iya, sebagai kalau sahabat? gimana ya itu kalau di kamera atau dibuat di publik itu kita salah dikit aja itu bisa jadi omongan gitu kan ya, omongan orang. Cuman kalau ini saya selalu Iya, dia ingetin. selalu ngingetin dari Pokoknya yang bagus-bagus. aspek-aspek yang lain lah gitu ya. Betul. Oke, Kang Dian, terima kasih sudah Ya, hadir kami sama-sama. kembali saat lagi. Ya. Apa orang datang gitu. Waduh. Ini bisa cerita banyak nih. Astagfirullahaladzim. Woi, coy. Tadi awal mula karir ya, itu sudah. Nah sekarang ada gambar nih ya. Aha. Gambar ini menurut Aura ada cerita apa gitu di balik gambar ini? Lihat dulu deh. Apa ya? Cerita, oh iya dulu kalau aku waktu SMP, SMA, aku kan sebenarnya tomboy dan kalau di SMP, di sekolah itu aku mungkin kalau orang lihat cewek-cewek nerd kali ya, yang kacamataan, terus kemana-mana sendiri bawa buku banyak gitu loh. Bukan cewek gaul, Gambaran Aura seperti itu. bukan yang cewek-cewek most wanted gitu kan, bukan. Jadi, nah pas Valentine ini tuh aku ngerasa aneh aja gitu sampai sekarang. Kok bisa ya gitu? Aku tuh di kelas termasuk cewek yang paling banyak dapat coklat dibanding yang lain-lain. Itu SMP kelas? SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oke. Selalu Terus, dapat setiap Valentine. Jadi kayak aneh aja sih. Lah kok bisa ya gue dapet beginian. Sementara teman-temanku yang cantik-cantik banget yang gaul, paling dapat coklat 1 atau 2. Kok aku banyak banget pulang tuh mau bawa kresek, bawa coklat gitu. Terus jualan? Woy, tadinya. Udah jual lagi di kantin tadinya kan. Aduh, ya aneh aja gitu. Kok gue bisa dapat coklat sebanyak ini ya gitu. Padahal kan aku kayak ngobrol sama cowok aja aku malu. Pernah gitu. sampai ada yang ribut? Datang ke rumah, rame di rumah atau dua-duanya Waduh. atau berapa orang datang gitu? Waduh. Ini bisa cerita banyak nih. Astagfirullahaladzim. Woi, coy. Silakan Mas. Nah ini, Lu naik travel barengan ya sama Iya, dia ya? kita pakai itu Metro Mini. nih kalau yang ini sering jadi wasit ya? Kamu sering jadi wasit? Sering jadi wasit kalau ada berapa cowok datang Oh, terus iya, Man. kamu yang iya. bagian ngewasitin ya? Iya. Dulu bagian ininya, bagian pemisah. Pemisah bagian traffic managementnya Iya, gitu. traffic management. Jadi Jangan kalau- ngomongin dong, ntar Oke. cowok yang gue Yang- ntar jangan yang sekarang mana masih nih? begitu. Jadi itu benar pernah ada yang sampai datang 2 terus kamu yang ngamanin lah atau gimana deh ceritanya Nah, pas iya. pas hari Jadi- Valentine's Gue Day? lupa deh, Man. Emang iya, Man? Iya itu dulu tuh, yang satu bawa bunga, yang satu bawa cincin. Astagfirullahaladzim. Oh, yang Oh, satu ya Allah. lagi. Nggak tahu siapa. Iya. Cerita dong yang lengkap. Jadi ceritanya pas Valentine, kita kan emang satu kosan kan. Kok gue lupa Ini ya? udah kuliah dong berarti. Kuliah? Oke. Udah kuliah. Jadi kita satu kosan kan, udah satu kosan. Dia sebenarnya mau keluar nih, kita mau keluar, terus ada cowok yang datang nih, bawa bunga, ya satunya, Man, si itu di luar tuh, lu handle dong, soalnya si ini mau datang ke sini katanya. Siapa nih? Itu si itu. Oh ya udahlah, saya handle. Si cowoknya Handle tuh apa tuh masuk. maksudnya handle tuh? Jadi saya Diajak ngopi diajak gitu kan. ngopi, diajak ngobrol, tapi bukan di depan kosan. Di Jauh. jauh dari kosan biar Oke. si satu yang cowok itu datang lah ke dia gitu loh. Terus Dan akhirnya dia nggak terima tuh ceritanya, si cowoknya ngasih cincin tuh. Cuman nggak terima. Gak mau lah, Dan lu nggak- ngapain gitu. Terus dia nelpon kan, Man ini gimana dong, dia nggak mau diterima. Terus dia mau loncat katanya dari lantai 3. Kalau misalnya nggak terima nih cincin, gua loncat nih dari lantai 3. Kan bingung saya. Yang bawa bunga gimana, nah yang bawa cincin gimana coba. Mau loncat. Dan akhirnya Aduh. diterima Dia loncat? juga dianya. kenapa? Diterima karena takut Oh loncat. nggak jadi loncat tuh? Nggak jadi, soalnya diterima cincinnya. Kamu kan orangnya iseng, kenapa nggak yang ya udah loncat aja gitu? Udah aku gituin. Beneran nih, saya mau loncat. Gitu.
keluarganya yang ribet gitu. Akhirnya kayak, ya saya ambil cincin. Abis itu aku cuekin lagi, cincinnya tahu aku manain. Gitu aja. Zaman dulu ya, ya ampun nih anak Itu SMA kejadian ini terus-terusan tuh. Kamu berapa kali Valentine's Day jadi wasitnya dia? Banyak sih, cuman yang paling berkesan ya cuman itu doang yang orang mau loncat sih sebenarnya. Dan tadi Aura tuh beberapa kali bilang tomboy gitu ya. Pernah touring pakai motor gede. Ya, Dan itu Aura yang nyetir. ya dari Tasik ke Jogja. Sempat dimarahin sama mama aku dulu. Nggak boleh, katanya aku mau touring ke Jogja naik motor, nggak boleh katanya. Tahu, aduh anak cewek terus ada apa-apa. Cuman kayak aku maksain gitu, ngomong mau pergi gitu. Pergi. Dan Pergi aja gitu, kayak nggak mau pergi aja udah. Ya nyokap paling kayak cuman bandel banget sih. Ya gimana kayak cowok, aku kan kayak cowok banget, jadi ya nggak bisa dilarang juga. Oke. Nah, yang membuat Aura berubah jadi sekarang kan kelihatannya kalau teman-teman di sini lihat kan feminin. Cewek gitu. banget ya. Yang mengubah apa? Tuntutan profesi. Ada tuntutan kali ya. Wah dulu aku juga waktu SMA, waktu SMP ya itu rambut selalu bondol banget gitu ya. Pendek banget. Banget. Kacamata terus nggak pernah mau pakai rok gitu kan. Jadi kalau jalan-jalan pakai kayak celana-celana cowok gitu. Sekarang ya tuntutan juga mungkin ya. Aku juga udah di entertainment gitu loh dan berubah sendiri sih. Ternyata temenan sama cewek banyak dan gue tuh Seru cewek juga. loh gitu. Oh dandan gitu. Oke. Kami kembali saat Pasti cuman ya aku pas SMA itu aku nggak bareng sama dia. Jadi ada beberapa miss aja sih. Miss tuh kayak dia nggak tahu aku gimana, aku nggak tahu dia gimana gitu. Cuman sekarang udah mulai diperbaiki ya. Oke, kita ngobrol lagi dengan Aura Kasih. Ada gambar lagi yang ingin diperlihatkan. Kita lihat dulu. Ini nih, motor penyok. Motor penyok. Motor hancur, motor rusak. Pernah ngerusakin motor ya? Pernah awal-awal belajar motor, minjem punya temen. Berarti usia berapa tuh kira-kira? Aduh, masih SMP. SMP, oke. Nyoba motor, jalan-jalan, nabrak orang, masuk ke got. Lagi jalan anteng, gitu, buk, gitu. Terus kita masuk ke got. Dan itu motor siapa? Motor temen aku ada. Itu asli baru belajar motor. Baru belajar Memang Aura yang pengen atau ada orang yang nyuruh? Aku yang pengen sih. Kenapa? Kenapa harus pengen belajar motor dari SMP? Kelihatan gaya gitu atau? Aduh, kalau dulu di Bandung itu lagi hits banget anak-anak motor, tapi bukan gangster. Nah lo, Nah kata loh, gue. itu satu lagi nih. Satu lagi. Halo Mas Ruslan, mangga. Mas Ruslan bener, pernah ngerusakin motor? Yes, betul sekali. Itu motor Mas Ruslan atau motor temennya? Motor temennya. Oh. Siapa ya lupa gue. Waktu itu Mas Ruslan lagi di mana pas kejadian itu? Berkunjung ke rumah mama biasa. Berkunjung ke rumah mama, motornya pakai motor bebek kalau dulu kan, lagi ngehitnya. Ya. Udah gitu, pinjam dia, nggak tahu mau kemana. Kayaknya udah lupa deh, Lin. Keluar rumah, datang lagi itu motor udah penyok. Codet kalau bahasa Sunda mah ya. Iya bahasa Sunda ya coba. Ini TV nasional. Bukan TV Sunda. Ya. Jadi ini apa tergores gitu, kegores. Mbak. Jadi banyak goresan. Ruslan, Kang Ruslan mungkin ya. Ya. Ini ngelihat motor rusak, panik. Adikku luka-luka, panik nggak? Lebih ke arah motor ya, karena pinjam. Jadi kalau adiknya mau luka-luka, mau biarin aja gitu. Udah biasa kali dia mah. Udah biasa. Karena tomboy kan, dari kecil juga memang tomboy udah terbiasa jatuh. Sampai pernah dulu bermain di dekat balong gitu. Balong tuh Balong kolam, tahu. ya. Kolam. Di dekat kolam. Ada mungkin nyakitin dia, si temennya itu. Sampai dijambak, terus dimasukin ke balong. Si temennya itu. Saudara. Ya ampun. Kita kalau kolam kan lebih bersih. Kalau balong nih udah Balong tuh Wah, udah. ikannya. ijo banget isi airnya gitu. Saking berlumutnya gitu. Emang kenapa sih si temennya itu sampai harus dicemplungin ke kolam gitu? Lupa aku. Pokoknya aku jambak, aku taruhin ke air aja. Si mama gimana? Dia merasa ini nggak? Apanya, Sering Mama? dimarahin nih?
Sering dimarahin sama mama. Kan saking sayangnya mama kan nggak mau ya itu terus terulang. Tapi dalam artian memang melatih biar aura itu ke depannya nggak seperti itu. Tapi memang nggak terus berjalan seperti itu. Sekarang mah jadi anak baik kan? Oh, Jadi anak yang baik. Sekali gue cemplungin orang ke balong udah kena infotainment. ini sayang ya ibu nggak bisa datang ya Iya. semua ya. Tapi masih pada sehat semua kan? Insya Allah. Alhamdulillah. Oke, ada cuplikan. Punya kenangan apa sama ibu? Banyak sih ya. Ya banyak lah pasti. Cuman ya aku pas SMA itu aku nggak bareng sama dia. Jadi ada beberapa miss aja sih. Miss tuh kayak dia nggak tahu aku gimana, aku nggak tahu dia gimana gitu. Cuman sekarang udah mulai diperbaiki ya. Iya. Tadi waktu lihat foto ibu, iya bapak gitu, aura tuh agak apa kayak sedih gitu. Kenapa? Sedih aja apa ya? Ya kayak dulu aku nggak deket gitu, cuma sekarang kayak lebih deket aja, yang bersyukur aja gitu. Maksudnya kayak jangan sampai telat aku deket sama dia gitu. Akhirnya udah lumayan deket lagi gitu. Pernah sampai maaf berantem sama mama? Iya pernah dulu, karena kan anak cewek gitu ya, terus aku juga agak tomboy, terus nyokap mungkin kan nggak sepaham gitu, karena kan tinggalnya beda, jadi masing-masing nggak tahu karakter gitu, jadi sering salah paham, berantem sering banget dulu, cuman kalau sekarang kan aku udah gede gitu ya, jadi aku harus juga banyak yang iniin ke dia lah gitu. Jadi aku juga kalau ada apa-apa, ada masalah apa-apa aku nggak pernah cerita, karena kan aku pikirnya gini, orang tua itu udah harusnya umur segini udah harusnya bersenang-senang, hidup tenang gitu kan. Terus jangan sampai kecampur sama urusan-urusan yang istilahnya bikin dia jadi beban gitu loh sebenarnya gitu. Tapi kan gimana cara penyampaiannya juga, sempat salah paham dulu kayak gimana. Terus sekarang aku mulai nanya juga sama Usan gitu, gimana ini cara ngomongnya harus benar gitu. Oh ya udah, ada beberapa yang aku omongin, ada yang aku keep. Waktu Aura masuk rumah sakit pun nggak cerita sama mama? Sempat gak cerita, beberapa lama gak cerita, tapi kesininya sih lumayan ya. Dalam 1 tahun ini aku cerita, iya aku sakit tapi nggak usah kesini, aku bilang. Ini teman-teman banyak, karena kan kasihan gitu kan, nungguin gitu kan. Jadi aku nggak mau ngerepotin aja. Sebenarnya beberapa orang tua mungkin ada yang salah paham kali ya, mungkin mikirnya kok anak gue kok nggak mau cerita apa-apa gitu. Padahal bukan itu. Sebenarnya pemikiran yang benar adalah ya pemikiran aku gitu. Orang tua itu harus rehat, nggak boleh ditambahin beban apapun gitu. Jadi segimana mungkin yang kita bisa selesaikan, kita selesaikan. Nanti dia denger yang indahnya aja gitu. Dan ya itu ya supposed to be ya, maksudnya kayak seharusnya anak tuh seperti itu gitu. Padahal mungkin si mama pengen tahu gitu ya. Sering nanya ke Kang Ruslan? Sering pastinya. Maksudnya si mama suka nanya Iya. apa gitu? Terkadang kan Sani suka cerita ke aku terkait Iya, hal-hal panggilan ya. kecil di keluarga Sani ya. Sani itu sering cerita ke aku tuh hal-hal yang memang lebih ke inilah, ke pribadi. Nah, kita ada cara, trik tersendiri supaya mama itu jangan tahu lah, yang ini jangan tahu. Soalnya itu akan membebani mama. Tapi saya salut sama adik saya itu karena memang dia itu paling bisa menjaga privasinya, biar mama itu tidak terbebani. Kak, itulah adik saya yang sekarang. supposed to be. Dan dia tahu aku nggak suka yang gede-gede, jadi dibanyakin yang kecil-kecil gitu. Tahu banget kalau mama. Keong. Oke, satu lagi. Aduh. Satu lagi nih. Tebak dulu ah. Tebak dulu apa? Rujak. Oke, dibuka. Oke. Lah, jawab.
Bapak. Dibuka sama kamu berarti nih. Bapak silakan duduk, silakan duduk. Ini Bapak di tengah, mangga, mangga Pak. Astagfirullahaladzim, tutut. Yeay, ada tutut. Ini kesukaan Aura banget, tutut. Cerita tutut dulu deh, cerita tutut dulu. Emang Aduh. Ini beli apa buatan si mama? Si mama yang bikin dong. Oh, kalau beli aku nggak pernah mau. Cuman kalau makanan yang gini cuman mamaku doang yang bikin, aku baru makan. emang beda ya? Beda. Beda, rasanya nggak suka kalau aku dari orang gitu beli, aku nggak pernah mau nyentuh. Dan dia tahu aku nggak suka yang gede-gede, jadi dibanyakin yang kecil-kecil gitu. Tahu banget kalau mama. Keong. Oke, satu lagi. Aduh. Satu lagi nih. Tebak dulu ah. Tebak dulu apa? Rujak. Oke, dibuka. Apa ya? Ya Allah. Diedit. Dibuka. Diedit dong, diedit. Bener nih. Ini semua favorit Aura Suka kasih dikit sih. buatan mama banget. Aduh, iya. Wangi Iya, banget tahu ya. banget. Pakai bawang, dia suka kasih bawang. Oke. Pak, Aura itu lebih banyak berguru ke ibu atau ke bapak? Maksudnya untuk nilai-nilai hidup lah gitu. Dua-duanya aku sering ini kok. Kadang kalau lagi gundah gulana ke telepon bapak. Kak Usan juga ya. Ya. Nyokap juga gitu. Kalau ke Bandung cerita-cerita aja. Tapi itu beberapa harus di-keep. Karena kan kasihan gitu ya. Beda kan perasaan ibu lah gitu. Jadi nggak semua aku ceritain. Sekiranya bisa aku handle, ya udah nggak usah. Emang kenapa sih mama itu gampang deg-degan? Ibu mungkin ya itu mungkin dulu banyak pemberitaan, banyak gosip-gosip, jadi apa namanya mungkin kepikir gitu. Tapi kalau aku selalu bilang kalau ke rumah jangan nonton infotainment, aku bilang nggak Iya Pak, bagus. nggak pernah nonton infotainment. Biasanya kalau perempuan itu kan cenderung ke perasaan ya, maaf ya. Tidak semua. Biasanya ibu-ibu itu kan cenderung ke perasaan. Apa yang dia lihat langsung masuk ke perasaan. Iya, makanya aduh. Was-was jadi pikiran pagi siang sore itu. malam. Oke. Tapi kan si mama juga kan gaul gitu kan. Gaul nanti ketemu sama teman-temannya ditanya itu Aura gimana tuh. Kebetulan dia juga cuek ya, Pak ya. Cuek banget dia mah. Cuek banget. Katanya ini ya. Itu infotainment doang. Cara ngomongnya begitu kayak aku barusan. Oh gitu. Iya. Atau kalau nggak jawabannya itu lempeng, Lempeng tuh gimana? lurus. Jadi Oh gitu ya. Cukup. Udah gitu doang. Udah cukup gitu oke. ya. Oh Emang iya. Aura gini. Aduh nggak tahu. Udah gitu. Mungkin nggak tahu tuh Kentang gitu. gitu. Kayak gantung banget. Gitu. Itu keluar begitu. Tapi kalau ke bapak, Pak gimana ya? Itu suka curhat nggak Pak? Ibu? Ya. Itu si Aura gitu. Curhatnya nggak gitu. Itu si Aura tuh namanya. Si Sani tuh baju. Terus bapak bagian Bapak jawabnya yang lempeng. gimana? Tahu gitu. Enggak, Balik. Bapak sih kan paling juga ya itu kan yang namanya dunia hiburan penuh trik di situ. Belum tentu kenyataannya seperti itu. Ya sudah biarin aja. Cuek. Oke. Biarin aja. Belum tentu kenyataan seperti itu. Oke. Kecuali kalau kita lihat, nah itu baru kita heran. Hanya sebatas mendengar dan ya berita seperti itu, kan belum tentu kebenarannya. Oke. Itu untuk ketenangan hati kita juga ya Pak ya? Betul, memang harusnya seperti itu ya. Pak, ada yang bilang apa betul Aura itu sekarang jadi tulang punggung keluarga? Ya kebetulan kalau istilahnya, alhamdulillah ya. Aura bisa sampai begini, bisa membantu orang tuanya. Alhamdulillah. Pak, Bapak pengen nggak putri Bapak ini cepet nikah? Ntar aja. Saya nanya sama Bapak. Ya kembali, karena untuk hal-hal seperti itu terkadang ya kita mengharapkan jauh, ya kita lepas dekat. Oke. Monggo aja. Tapi kalau yang lain ditanya tuh suka ada target usia sekian. Aura? Nggak ada target sih. Nggak ada target. Sejalannya aja. Oke. Kalau buru-buru ternyata nggak jodoh, aduh wasting time banget kan. Jadi mendingan sejalannya aja sambil lihat yang terbaik. Oke, baiklah terima kasih. Sudah 1 jam.
Silahkan dinikmati semur jengkolnya. Minta nasi, Dan Mas. tutupnya, nanti nasinya dikirim. Cobain. Emang enggak? Betul, ya. Setelah ditutup ini Bapak terima kasih, Akang terima kasih, Akang-akang semua dan ini Aula Lovers ya. Terima kasih sudah hadir. Jangan lupa, ini pasti nagih perform nih, ya kan? Silahkan Aura kalau mau siap-siap. Saya tutup dulu, kita jumpa lagi pekan depan atau tokoh yang sampai jumpa. Mari semua dansa denganku, dekap aku dan hanyutkanku dengan irama yang menggoda, melepaskan hasrat dirimu. Mari semua dansa denganku, dekap aku dan hanyutkanku dengan irama yang menggoda, melepaskan hasrat dirimu. Terasa dan menari, ikuti alunan lagu, semua mata pun kini tertuju padaku. Tatap matamu seolah inginkan aku, ingin dekatku dan peluk diriku. Tapi tunggulah dulu, kau jangan coba merayu. Tunggulah dulu, kau jangan dekati aku. Sabar-sabarlah dulu, kau jangan marah padaku. Mari semua dansa denganku, dekap aku dan hanyutkanku dengan irama yang menggoda, melepaskan hasrat dirimu. Mari semua dansa denganku, dekap aku dan hanyutkanku dengan irama yang menggoda, melepaskan hasrat dirimu. Kamu inginkan aku, peluk aku, cium aku. Kamu inginkan aku, ingin bercinta denganku. Terima kasih.